Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan dan kita percaya hari ini kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita percaya hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang nyata bagi setiap kami Tuhan. Hari ini lagi ya Bapa, kami akan menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami akan menerima pengurapan yang baru daripada Engkau Tuhan. Hari ini lagi ya Bapa, kami terima kuasa-Mu, mukjizat-Mu, kesembuhan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi kami. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Nyatakanlah bagi kami hari ini lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang.
sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah lebih lagi bagi kami Tuhan. Hiara musik ya nama hiara basih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Di
leaves me, and you'll never forsake me, or your presence never leaves me, and you'll never forsake me, or your presence never leave me, and you'll never forsake me. You'll never leave me, Lord Jesus. You'll never leave us, Jesus. Ya namo ya Rama Sikira Rama. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Tuhan. Ya namo ya Rama Sikira Rama. Ya namo ya Rama Sikira Rama ya Rama Seha ya Rama ya namo. Ya namo ya Rama Sikira. Ya namo ya Rama Sikira Rama. Jesus, Jesus, Jesus. Ya namo ya Rama Sikira Rama ya Rama Sikira Rama ya Rama Seha. You never leave us, Jesus. Ya namo ya Rama Sikira Rama. Ya namo ya Rama Sikira Rama ya Rama Seha. Jesus. Kau nyatakan hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Hinamo hayarabahasi kirarararabayarabasia. Hinamo yarabasi kirarararabayarabasia. Tercurah bagi kami Tuhan. Kerajaan-Mu datang. Hinamo yarabasi hiyarabayarabasi. Hiyarabayarabasi kirarararabayarabasia.
sembah Tuhan. Kia nama ya rabasi. Kia nama ya rabasi. Kia Oh Jesus. Yesusku, ku puja dahsyat lawatanmu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, agungkan namamu. Seluruh bumi kan berseru, tinggikan namamu. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami, amin. Gereja-Mu, nyatakanlah lawatan-Mu bagi kami, hati yang haus. Haleluya, Jesus, Kau Allah kami yang disembah Tuhan. Allahku, ku sembah ajaib perbuatan-Mu. Yesusku, Yesusku, ku puja dahsyat lawatan-Mu. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, amin. Agungkan namamu. Seluruh bumi kan berseru, tinggikan namamu.
Yana Maya Rabasi Yarara Kora Maya Rabasi Yana Moha Rabasi Kira Mahaya Rabasi Haida Bo Kina Mahaya Rabasi Yes Lord Iramata karala ya ramasya karala namata haya horemese. Iralabasa karala masya karamata karala ba. Iramata karala masya kanamasya. Iramata kanamosya kenaya ramasya rama. Orema kona mata haya. Iramokana ya ramasya karamata kenaya ramo. Iramata karala namasya kerala basya. Oremete, oremasya kenamata karamaya. Sikiramata koremese keremete kereleme. Oramata konamasya kenala ya ramasya namasya. Lawatanmu Tuhan, lawatanmu Tuhan. Iramata karala masya. Sikiramata koreleme shekereleme tekerebesia. Oramata koreleme shekereme shekinaya ramasya. Oramasya karalamata korebena maya ramasya karalamata kanamasia. Oramata karalama. Tak tertahankan akan kuasa-Mu yang Kau curahkan di tempat ini Tuhan. Iralamata konemesye kenemesye. Inilah waktunya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Menyatakan janji-janji-Mu. Iramata konemesye kenaya ramasya. Terobosan demi terobosan terjadi. Lawatan demi lawatan terjadi. Kegerakan demi kegerakan terjadi. Iramaya ramasya kanamasya. Awan kemuliaan-Mu Tuhan menaungi gereja-Mu tempat ini Tuhan. Hinamaya ramasya. Muremese kenaya rasia. Ya ramasikiraya hana hone hasia. Kuasa yang daripada Engkau dimanifestasikan di tengah-tengah umat-Mu. Tak tertahankan lagi Tuhan. Kuasa Roh-Mu dinyatakan. Umat-Mu mengalami mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Gelombang penuaian, gelombang kesembuhan, gelombang mujizat Allah dinyatakan Tuhan. Inahaya honehaya. Holy Spirit, come down in this place. Shikinahaya horemesi. Engkau Tuhan yang besar. Berdiri bagi umat-Mu Tuhan. Seruan-seruan umat-Mu sampai kepada Engkau ya Tuhan. Mulia Allah. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Engkau sediakan bagi umat-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, penggenapan janji Allah dinyatakan. Kesaksian demi kesaksian. Perkara Allah dinyatakan di tengah-tengah komsel-komsel. Ibadah-ibadah. Urihaya honahaya honehenese. Uriyahata honehaya ramashekenaya ramasia. Urelene motohaya honele masoko lahaya. Iramote kenahaya horamashekenaya ramaya rakona tahaya. Engkau menghapus setiap air mata. Engkau melepaskan
Engkau menyembuhkan, Engkau membangkitkan, Engkau membalut Tuhan. Syaramohene mesyekene mete kerebete. Oremete kerebete kerebeshe kerebete korabata karalabarabaya rabashe. Iramata kanalarabasha karalabasha karabata karalabasia. Iramata karalabashikina ya ramata. Engkau bagaikan tiang awan dan tiang api memimpin umat-Mu, menjagai umat-Mu, memprotek umat-Mu Tuhan. Iralama shikina ya rama syakana ya ramasia. Olemetehena shalama shikina ya ramasia. Oreme shekene mesia. Orata karamasia. Api kegerakan Tuhan. Oramasia. Oremesia. Membakar setiap hati umat-Mu yang mereka tidak berdiam diri lagi. Mereka bergerak. Banyak umat Tuhan akan bergerak, memberitakan kasih dan sukacita Allah, membawa kabar baik bagi orang banyak. Iramata, kami akan melihat banyak orang-orang datang kepada Yesus. Oramata karamasyekin alamata karalamasya. Oremesyekin metekera. Iramata karalamasyekin alayaramasya. Iaralamata karalamasya karalama. Iramata karalamasya karalamasya. Inilah waktunya Tuhan, waktunya Tuhan. Oramasya karalamasyikin alamasya. Segalanya telah Tuhan selesaikan, segalanya telah Tuhan selesaikan. Saatnya Engkau bangkit, Engkau berjalan, melihat sekelilingmu. Iramata karalamasyikin alamata karalamaya ramasya keramasya. Iralamasya keramata karamasyikin alamasya. Tergenapi segala janji-janji Allah, di mana kesembuhan demi kesembuhan, mujizat demi mujizat, kelepasan demi kelepasan, terobosan demi terobosan. Oralabasya karalabata karalabaya ralabasyikin alamasya. Bahkan ini Tuhan akan diimpartasikan keluar dinding gereja. Oremete keremesikin ayah ramasya. Oramata karalamasya. Oremesia. Banyak umat Tuhan akan bersuka cita oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi. Oramasyikin alamasikin ayama. Satu pesan Tuhan begitu jelas. Tuhan menghapus air matamu, menggantikan dengan sorak-sorai dan sukacita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan, Tuhan nyatakan kehadiran-Mu, menghadirkan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu mengalaminya. Dan bahkan Tuhan bangsa kami diberkati, dijagai, dibentengi, di-cover dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan terobosan terjadi bagi Indonesia, bagi pemerintahan kami. Terlindungi Indonesia, terlindungi dan terjaga. Dan diberkatilah tanah Indonesia. Oleh karena berkat-berkat Allah dicurahkan di Indonesia dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kaulah yang ku perlu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Urapan-Mu mengubahkan kami, firman-Mu menguatkan kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam minggu ini kita berbicara jangan padamkan semangatmu. Menarik sekali saya mendapatkan subtema dan juga ayat firman Tuhan dari bidang doa itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Itu sangat menarik Bapak Ibu. Subtemanya berbicara jangan salah bergaul. Dari Amsal 13 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang bergantung pada apa yang kita pilih pada saat ini. Termasuk dalam hal pergaulan. Jika kita memilih pergaulan yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sehat, maka itu menentukan seperti apa kita nanti di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita ambil keputusan pada hari ini itu menentukan kita kepada apa masa yang akan datang. Bapak Ibu, jika engkau ingin menjadi bijak dan menikmati dampak baik dari kebijaksanaan itu, maka bergaullah dengan orang bijak. Makanya tidak heran dalam Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita akan pelajari Bapak Ibu, ciri-ciri orang bijak itu seperti apa, ya? Karena Bapak Ibu sangat kuat pengaruh pergaulan, pengaruh komunitas untuk membentuk kebiasaan seseorang. Ya, kita akan pelajari pada malam hari ini ciri-ciri orang bijak. Yang pertama adalah yang saya catat adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, dia mendengar firman Tuhan dan dia menjadi pelaku firman. Bukan sekedar mendengar tapi dia menjadi pelaku firman. Orang yang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukannya meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang diinginkannya. Ya, mungkin secara daging itu bertentangan dengan apa yang diinginkannya. Mungkin secara kemauan itu bertentangan dengan kemauannya, tetapi dia melakukannya karena firman itu hidup, Bapak Ibu. Jadi dia mendengar dan dia juga menjadi pelaku firman. Yang kedua, ciri-ciri orang bijak yang kedua adalah menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Bapak Ibu, mungkin kita ingat kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf, bagaimana Yusuf mengumpulkan bahan makanan sebagai persiapan ketika masa kelaparan itu melanda, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Yusuf menyikapi permasalahan yang ada dengan begitu bijaksana. Bapak Ibu, dalam Amsal yang kita baca tadi 13 ayat 20, bagaimana kita bisa bergaul? Itu menentukan seperti apa kehidupan kita, menentukan seperti apa habit kita, menentukan seperti apa kebiasaan kita. Bapak Ibu, jika engkau bergaul dengan orang bijak, maka engkau memperoleh kebijaksanaan. Tetapi ketika engkau bergaul dengan orang yang bebal atau bisa dikatakan dengan orang yang bodoh, maka engkau akan menjadi malang. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sangat penting pergaulan yang ada Bapak Ibu. Kita harus bisa memilih, bukan berarti begini, kita membatasi diri untuk tidak bergaul dengan orang-orang. Artinya begini, bukan berarti kita menjadi antisosial, bukan juga Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa memilih di mana pergaulan yang aku harus masuki, di mana komunitas yang aku harus masuki, di mana komunitas itu membawa rohku semakin mencintai Tuhan, membawa hatiku semakin mencintai Allahku, dan kita semakin disempurnakan seperti Tuhan, Bapak Ibu. Ya, menyikapi masalah, menyikapi keadaan itu dengan
bijaksana. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga. Ciri orang bijak adalah memperhatikan langkah-langkahnya. Ya, dalam Yeremia 10 ayat 23 dikatakan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Bahkan juga tidak berkuasa menetapkan langkahnya, tetapi Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Ya, memperhatikan setiap langkah-langkah kita, memperhatikan setiap keputusan kita, Bapak Ibu. Ya. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, menerima dan mengasihi didikan. Bapak Ibu, orang yang dikatakan bijaksana, dia menerima didikan. Dia menerima teguran. Ya, menerima didikan, menerima teguran, Bapak Ibu. Berbeda dengan bukan orang yang bijaksana, orang yang bebal dikatakan, orang bebal tidak menerima didikan, tidak menerima teguran. Teguran bagi orang bebal seperti menyerang, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Terkadang banyak sekali orang Kristen yang salah paham akan hal ini. Ya, mungkin ada yang berkata, kasih, kalau kita menegur seseorang, maka kita bisa dikatakan kita tidak memiliki kasih akan orang itu. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, orang yang kuajar dan yang kuajar adalah orang yang kukasihi. Ya, kalau kita ditegur, kalau kita dinasehati, itu tanda kasih, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang bijaksana, mereka mau mendengar teguran. Mereka siap mendengarkan didikan. Karena itu semua baik, mendatangkan kebaikan. Tapi berapa banyak hanya sekedar hanya sekedar di perkataan, tapi tidak sesuai dengan sikap hidup kita, Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini kita belajar, kita mau bergaul dengan orang-orang yang bijaksana supaya kita juga memperoleh kebijaksanaan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang mengatakannya. Kemudian Bapak Ibu, ciri yang kelima, bertumbuh di dalam hikmat. Orang bijak mendengarkan dan menambah pengetahuannya setiap waktu sehingga semakin terus bertumbuh dan bertambah bijak. Ya, bertumbuh di dalam hikmat. Ya, di dalam hikmat pengetahuan akan firman Allah, Bapak Ibu. Saya sangat-sangat percaya Bapak Ibu, orang yang banyak merenungkan firman Allah, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukankah itu firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Itulah kekuatan firman Tuhan, sebab firman itu adalah hidup, Bapak Ibu. Ya, firman itu adalah hidup. Orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Bapak Ibu, ketika kita mendekat kepada Allah, itu kelihatan dari sikap hidup kita, kelihatan dari tingkah laku kita, Bapak Ibu, kelihatan dari pola pikir kita, kelihatan dari segala sesuatu yang kita tampilkan di depan. Mungkin bisa jadi di mulut engkau berkata, engkau tidak ada masalah, tetapi Bapak Ibu, engkau tidak bisa berbohong dengan sikap hidupmu. Bapak Ibu, bertumbuh di dalam hikmat itu adalah ciri orang yang bijak. Kemudian yang keenam, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita bertambah bijak hari demi hari. Ya, takut akan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu kata firman Allah. Jadi bukan sekedar kita paham, tetapi sungguh kita hidupi. Karena apa? Firman itu mengubahkan pola pikir, Bapak Ibu. Firman itu mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, saya sungguh tidak percaya ketika engkau katakan kau takut kepada Allah, tapi engkau gampang sekali ngejudge, Bapak Ibu. Engkau gampang sekali menuduh, mungkin tidak dengan mulutmu, tapi dengan statusmu. Mungkin tidak dengan mulutmu, tapi dengan jarimu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita memperoleh kebijaksanaan. Ciri yang ketujuh, membenci apa yang tidak benar. Baik itu kesombongan, kejahatan, tipu muslihat, tingkah laku jahat lainnya, Bapak Ibu. Ya, orang bijak, mereka akan paham yang namanya menyesal, minta ampun. Dia tahu ketika dia berbuat kesalahan,
Dia mau mengakuinya dan menyelesaikannya. Tetapi orang bebal, Bapak Ibu, justru menciptakan kerisuhan, justru menciptakan masalah-masalah yang lain, Bapak Ibu. Kesombongan demi kesombongan akan muncul. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang ketika jatuh kompromi dengan dosa justru menyalahkan orang lain. Ya. Jangan sampai kita ketipu dengan tipu muslihat pergaulan dan tipu muslihat iblis dan dunia ini, Bapak Ibu. Orang bijak itu membenci segala kejahatan. Kemudian ciri yang ke-8, melakukan apa yang benar. Kebenaran akan menjaga kita tetap dalam jalan yang benar, Bapak Ibu. Ya. Kalau engkau yakin kau melakukan kebenaran, maka sikap hidupmu menunjukkan kau melakukan kebenaran. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau engkau melakukan kebenaran, kau tidak memakai tipu muslihat, Bapak Ibu. Karena Tuhan sang pembela yang benar. Amin. Kalau engkau melakukan kebenaran, engkau tertib dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuki hal ini. Tetapi orang bebal, orang bodoh, ketika dia ditegur, dia akan buat kasus yang lain. Dia akan buat permasalahan yang lain. Mari Bapak Ibu, malam hari ini pilih dengan siapa engkau bergaul. Itu menentukan seperti apa pola pikirmu, menentukan seperti apa dirimu ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, benar itu bukan menurut engkau Bapak Ibu. Ya, ciri yang ke-8 tadi, melakukan apa yang benar. Benar bukan menurutmu benar, tapi benar menurut firman Tuhan. Benar menurut ukuran firman Allah. Berapa banyak orang Kristen yang menganggap dirinya benar, yang lain tidak benar. Bapak Ibu, ketika engkau ada dalam pemikiran yang seperti itu, engkau sempit sekali melihat dunia ini. Engkau sempit sekali melihat keadaan ini, Bapak Ibu. Pilih pergaulan sekarang. Orang benar akan membawa engkau terbang tinggi, semakin mencintai Tuhan dan menghormati, Bapak Ibu. Memiliki etika, memiliki sikap yang mulia. Ya. Bapak Ibu, jangan berpikiran kebenaran itu menurut pandanganmu. Tapi kebenaran menurut firman Allah. Orang yang melakukan kebenaran bukan sekedar pengetahuan saja, tapi tingkah lakunya menunjukkan dia melakukan kebenaran. Ya. Sesuai Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika engkau terlalu banyak menilai orang lain, kau lupa, kau pun bisa dinilai oleh orang lain. Kecenderungan menilai orang lain, lama-lama kau ngejudge orang lain. Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Kita harus mulai berani memilih dengan siapa kita bergaul. Ya, ketika engkau mau atau ketika engkau mudah menilai orang lain, tetapi ketika engkau dinilai engkau tidak terima, itu akan membuat kekacauan. Sebelum engkau menilai orang lain, engkau harus siap untuk dinilai terlebih dahulu. Bapak Ibu, bergaulah dengan orang yang bijaksana supaya engkau memperoleh kebijakan. Ciri yang 9, menghindari kejahatan. Ya. Tidak berkumpul dengan melakukan kejahatan. Bapak Ibu, kejahatan itu bukan sekedar kamu mencuri, membunuh, bukan sekedar itu. Dosa itu bukan sekedar itu, Bapak Ibu. Engkau tidak memiliki sikap yang bagus dengan orang lain. Engkau tidak memiliki sikap yang hormat dengan pemimpinmu. Engkau tidak memiliki sikap yang terhormat dengan hamba-hamba Tuhan. Itu adalah kejahatan. Ya. Jika kita bertentangan, bisa saja kita bertentangan atau berselisih paham, tapi sampaikanlah dengan sikap yang sopan dan jujur. Bapak Ibu. Sehingga kita tahu kita dipenuhi oleh hikmat Allah, kita dipenuhi oleh kebijakan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, pergaulan itu menentukan
Seperti apa dirimu di masa depan, Bapak Ibu? Oleh karena itu, pada malam hari ini, ambil komitmen yang besar. Engkau bergaul dengan siapa? Engkau mau bergaul dengan komunitas apa? Ambil keputusan saat ini. Coba cross check, coba evaluasi. Engkau bergaul dengan orang itu, engkau semakin sungguh-sungguh sama Tuhan atau engkau semakin negatif sama orang lain? Coba periksa Bapak Ibu, engkau bergaul dengan orang itu, engkau gampang sekali negatif sama orang, engkau gampang sekali salah paham dengan orang, atau ketika engkau bergaul dengan orang itu, rohmu semakin diperbaharui, engkau semakin melihat wawasanmu semakin luas, engkau melihat cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang sorgawi. Ketika ada orang melakukan kesalahan, ketika ada orang negatif dengan sesuatu hal, engkau bisa melihat dengan cara pandang ilahi. Coba evaluasi Bapak Ibu. Ya, karena itu sangat menentukan. Kemudian Bapak Ibu, ciri yang terakhir adalah rendah hati. Orang yang bijaksana itu memiliki kerendahan hati yang tidak sombong. Sebab kerendahan hati merupakan salah satu karakter Kristen sejati. Amin. Amin Bapak Ibu, ini gak mudah Bapak Ibu. Ya, ini sangat tidak mudah. Tetapi kerendahan hati adalah salah satu karakter Kristen sejati. Miliki itu Bapak Ibu. Amin. Jangan kok gampang membuat status. Bapak Ibu, sebenarnya begini, kita itu bisa menilai atau orang lain bisa menilai diri kita. Seperti apa? Dari status yang kau buat di sosial media. Sekarang ini zaman media Bapak Ibu. Ya. Orang bisa melihat seperti apa kepribadianmu dari sosial mediamu. Mungkin gak ada lagi tempat untuk bisa mencurahkan perkataan. Sehingga banyak sekali orang mencurahkan isi hati di sosial media. Tapi itu menentukan jati dirimu siapa Bapak Ibu. Itu akan kelihatan kau benar orang bijaksana apa yang termasuk dalam golongan orang bebal. Kita masuk ciri orang bebal. Ya, ciri orang bebal. Pertama, tidak suka mendengar. Mungkin dia mau mendengar tapi sesuai dengan pemikirannya. Ya, yang bisa memuaskan telinga dan pengertiannya sendiri. Tapi dia tidak akan mau mendengar nasihat, didikan, teguran dari orang lain. Karena apa? Dia sudah punya pemikiran, dia sudah punya kebenaran sendiri. Aku yang benar, ini yang benar, sehingga engkau buta, engkau tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, semuanya kita, zaman sekarang ini, iblis juga bekerja dengan luar biasa untuk memutarbalikkan kebenaran. Jika benar engkau benar, sikap hidupmu juga benar. Amin. Amin Bapak Ibu. Kemudian ciri orang bebal yang kedua, tidak memakai akal budi saja Bapak Ibu. Ya, akal budi perlu, tapi tidak hanya sekedar itu. Ya, kita ada Roh Kudus yang bekerja. Segala sesuatu dalam tuntunan Allah. Ciri yang ketiga orang bebal adalah suka mencemooh, suka nyinyir. Bapak Ibu, saya sering sekali memperhatikan orang nyinyir akhir-akhir ini. Ya, ketahuan bahwa engkau bukan orang bijaksana. Engkau masuk dalam kelompok orang bebal. Bapak Ibu pilih. Di mana engkau berada? Jika engkau suka dalam kumpulan orang-orang nyinyir, maka engkau akan menjadi orang nyinyir. Jika engkau ada dalam kumpulan orang mencemooh, suka mencemooh, maka engkau menjadi orang yang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, tidak suka mencari pengetahuan. Pemikirannya sempit. Cara pandangnya sangat sempit. Ya. Ciri yang kelima dari orang bebal, banyak mengumbar perkataan yang sia-sia. Ya. Banyak mengumbar perkataan yang sia-sia. Contohnya tadi seperti apa? Engkau mungkin nyindir seseorang. Karena apa? Sikap hatimu tidak dipuaskan. Karena apa? Hatimu tidak dipuaskan. Engkau ingin membalaskannya dengan nyinyiran itu. Dengan sindiran itu. Engkau ingin membalaskannya. Sangat kelihatan orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki dendam. Bapak Ibu, ini firman Allah. Bergaullah dengan orang bijak supaya engkau memperoleh kebijaksanaan. Ciri yang ketujuh dari orang bebal. Ciri yang keenam, tidak suka hikmat. Ciri yang ketujuh, suka akan kejahatan. Ya, dia kira dia benar, padahal dia benar menurut pikirannya sendiri. Kemudian ciri yang ke-8 adalah melampiaskan keinginan daging dan mencari rasa
dibocorin. Gampang sekali Bapak Ibu. Ini terjadi karena dia gampang sekali menuduh orang. Itulah ciri orang bebal. Ya. Malam hari ini mari kita belajar ini kebenaran firman Tuhan. Bukan secara kebetulan saya khotbahkan ini Bapak Ibu. Tapi ini diberikan oleh bidang doa di gereja kita untuk saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Kemudian yang ke-9, cirinya adalah tidak jujur. Ya, tidak jujur. Dia tidak jujur dengan Tuhan. Bayangkan bagaimana dia bisa jujur dengan Tuhan, dia tidak jujur dengan diri sendiri. Ciri yang ke-10, menganggap diri sendiri benar dan bijak. Menganggap diri sendiri benar dan bijak. Kemudian ciri yang ke-11, percaya kepada dirinya sendiri. Bukan kepada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus itu bekerja dengan tertib. Ya, Roh Kudus itu bekerja dengan tertib. Tuhan menghargai otoritas. Bapak Ibu, kita punya otoritas. Ada pemimpin. Ya, sekalipun pemimpin kita salah, kita harus menyampaikannya dengan tertib. Itu cara Roh Kudus. Amin. Orang bodoh senang menyalahkan orang lain dan membanggakan diri sendiri. Aku gak gitu kok. Dia aja yang ngadu-ngadu. Itu ciri orang bodoh Bapak Ibu. Tapi orang berhikmat selalu mengoreksi diri serta menguatkan orang lain. Bapak Ibu, saudara yang kekasih anak-anak muda, ketika engkau melakukan kesalahan engkau ditegur, belajar menerima. Supaya engkau bertumbuh. Amin. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat 20 tadi saya akan baca sekali lagi. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilih dengan siapa engkau bergaul pada hari ini. Pilih dengan komunitas mana engkau bergaul pada hari ini. Supaya engkau bisa menentukan seperti apa engkau ke depan. Engkau bisa menentukan masa depanmu. Karena dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah pola pikirmu. Dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah cerminanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan yang berkata, dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuhan, pada malam hari ini, biarlah kami mengambil komitmen yang besar, karena Tuhan mau memakai kami untuk melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Dimulai dari kami, dimulai dari sikap hidup kami, dimulai dari pergaulan kami. Bapak, hamba berdoa pada malam hari ini, Roh Kudus menjamah setiap hati, menjamah setiap pemikiran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala benih-benih yang bukan berasal daripada sorgawi, benih-benih iblis, benih-benih kejahatan, semuanya kami putuskan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemecah belah, semuanya kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa kita. Mari terima berkat daripada Allah kita. Berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Berkat yang berkelimpahan, roh yang menyala-nyala, mujizat dan terobosan akan terjadi dalam hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung dalam Mesbah Doa setiap harinya. Mari terus bergabung dan kunjungi sosial media GKR Haleluya. Ada YouTube, Instagram, Facebook, ada TikTok, dan juga ada website www.gkrhaleluya.com. Mari kunjungi Bapak Ibu. Jika engkau memiliki pokok doa atau rindu share satu dengan yang lain, bisa kunjungi website kita, maka akan segera di follow up. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.